Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Hafiz Ramputi, SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 SDN 43 Lebong, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Bersama praktik penggerak saya, Bapak Sikulo MPD, dan fasilitator saya, Ibu Jati Mulyani MPD. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam penanaman budaya positif di sekolah, harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian, memahami motivasi perilaku manusia, memahami posisi kontrol guru, kemudian membentuk keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan pujian, imbalan, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua ini merupakan motivasi eksternal yang artinya motivasi yang berasal dari luar, sedangkan motivasi yang diharapkan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini merupakan motivasi internal yang sudah diyakini oleh seseorang. Seorang guru harus mengerti posisi kontrol yang dimiliki, apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu sebagai manajer. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan membantu mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang memungkinkan menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Dalam membuat keyakinan kelas harus dilakukan secara diskusi yang melibatkan peserta didik dan guru, serta harus mengandung pernyataan universal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Langkah yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dan selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keterkaitan materi antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat manajemen. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, refleksif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu tujuan yang diharapkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Hal ini dapat diwujudkan menggunakan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep inti dari modul budaya positif yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi manusia. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas serta mematikan kreativitas dan bersifat penghukum. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Padahal seharusnya posisi kontrol seorang guru adalah posisi sebagai manajer yang selalu menangani masalah dengan menggunakan segitiga dan tikus. Saya menangani permasalahan seperti siswa yang sering datang terlambat. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Setelah mempelajari modul 1.4, saya termotivasi untuk memperbaiki cara penanganan dan pelayanan peserta didik sesuai dengan nilai-nilai budaya yang positif. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi ketika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa lebih tenang dan saya menyadari pentingnya komunikasi efektif yang bersifat menuntun dan mengarahkan, sehingga anak tidak takut untuk mengakui kesalahan dan memecahkan masalah mereka sendiri. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun saya hanya menerapkan satu tahap saja, yaitu tahap menanyakan keyakinan dengan menanyakan, kamu mau menjadi orang seperti apa? Hal yang penting yang saya pelajari dalam menciptakan budaya positif, penting untuk melakukan kolaborasi antara sekolah, wali murid, komite sekolah, serta peserta didik, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga di rumah, agar bisa menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di sekolah atau dimanapun. Demikian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.